Shalom jemaat Tuhan. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita yang besar. Sebab kita akan meninggikan namanya yang mulia, namanya yang besar. Mari jemaat Tuhan, pada saat ini saya ajak kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapannya. Ya Allah yang besar, ya Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang besar. Kepadamu Tuhan pada saat ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu turun, memperbaharui gereja-Mu Tuhan. Melawat gereja-Mu, umat-Mu untuk terus bangkit, untuk terus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu yang besar. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan nyatakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci.
Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami anak-anak-Mu. Engkaulah penuntun jalan kami. Engkaulah pelita yang menerangi kegelapan di dalam setiap sudut kehidupan kami. Sehingga harapan itu boleh kembali kuat di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kaulah Alfa dan Omega. Kau adalah awal dan akhir. Kami muliakan Engkau Tuhan lewat pujian, penyembahan kami. Terlebih melalui kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan agungkan Engkau. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin, amin. Tuhan Yesus ajaib, amin. Yes, nyatakan Dia hebat, perkasa dan mulia. Betapa hebat Engkau Tuhan. Haleluya. Hey. Nyatakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Yes, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Hey, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Wey, Yesus Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Haleluya. Hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Dia, Tuhan Allah kita. Nyatakan Yesus Tuhan, Dia Tuhan Allah kita. Yeay. Beri tepuk tangan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami aman Tuhan. Dan karena itu selama hidup kami mau taruh pengharapan kami di dalam. Karena itu senantiasa kami mau duduk
dengan tenang mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan itu nyata, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Yesus Raja, hanya di dalam-Mu apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun Tuhan yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, sembah Dia. Di dalam Dia ada kepastian, di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Angkat hatimu, imanmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Sebab firman-Mu membawa kehidupan, firman-Mu membawa kehidupan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan.
biarlah kami senantiasa tidak lupa untuk terus setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Sebab hidup kami ditentukan oleh firman. Maka kami siap Tuhan pada saat ini membuka hati kami, pikiran kami untuk ditaburi benih yang baik dari firman. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, Jemaat GSJA Elroy yang terkasih. Selamat berjumpa di dalam ibadah online pada minggu pertama bulan Maret ini. Hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin membuka firman Tuhan atau khotbah pada hari ini dengan apa yang banyak dipercayai oleh manusia. Manusia banyak percaya dengan apa yang disebut dengan suratan tangan. Kalau saudara lihat di telapak tangan Anda, konon ada garis-garis yang dipercaya orang menggambarkan apa yang akan dialami oleh seseorang ketika mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Ada yang namanya garis usia, ada yang namanya garis jodoh, ada yang namanya garis keberuntungan. Dan katanya, tiap-tiap orang itu punya suratan tangannya sendiri. Dan suratan tangan itu, kata mereka, tak bisa diubah. Dengan kata lain, mereka mengatakan, ya, nasib manusia itu tidak bisa diubah. Kalau itu sudah jadi suratan tangannya, ya begitulah nasibnya. Betapapun dia berusaha, betapapun dia berdoa, itu tidak akan mengubah apa-apa di dalam kehidupan mereka. Benarkah? Nasib itu tidak bisa diubah. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan, enggak seperti itu. Ada beberapa buku yang terbit belakangan ini yang menggarisbawahi bahwa manusia pada dasarnya bisa merubah nasib mereka. Ada dua buku yang bisa saya tampilkan di sini yang menggambarkan keyakinan dari seseorang. Ada satu buku yang berjudul Buat Nasib Menuruti Kehendakmu. Buku yang lain mengatakan 7 jurus dahsyat mengubah nasib. Pesan yang hendak disampaikan oleh buku-buku ini adalah jangan menyerah dengan nasib. Anda bisa mengubah nasib Anda. Jadi mana yang benar? Apakah manusia harus pasrah bongkoan dengan nasib sebagaimana dipercayai oleh banyak orang di dunia ini dengan melihat telapak tangan mereka, ataukah mereka mengikuti katakanlah penulis-penulis buku yang sudah saya sebutkan judul bukunya tadi. Manusia tidak boleh menyerah dengan nasib. Manusia harus memperjuangkan nasib mereka sendiri. Nasib ada di tangan mereka. Hari ini judul khotbah saya adalah Nasib dalam Perspektif Alkitab. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah nasib itu? Nah, saudara-saudara sekalian, hal pertama yang harus kita pahami adalah nasib tidak boleh dipahami sebagai kekuatan yang membuat manusia itu tidak berdaya di dalam samudra ruang dan waktu. Ibarat botol yang tak berdaya diombang-ambingkan oleh gelombang dan arus samudra raya. Nasib juga tidak boleh difahami ibarat pion catur yang begitu pasif mengikuti apa yang menjadi kehendak dari si Grandmaster catur. Mengapa demikian? Kalau kita melihat di dalam kitab suci, kalau kita melihat di dalam Alkitab,
Sejak awal, Tuhan itu menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17 menulis, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan kalimat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa artinya? Artinya manusia diberi kemungkinan. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Manusia diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Mau taat atau tidak mau taat. Bebas. Tentu saja dengan segala konsekuensi atau resikonya. Tetapi jangan salahkan Allah. Kalau manusia celaka oleh karena keputusan yang dibuatnya sendiri. Bukan Allah loh yang menentukan manusia makan buah terlarang itu. Manusia dengan pertimbangannya sendiri ditambah dengan bujuk rayu setan mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri. Mereka mengambil keputusan untuk tidak menaati Allah. Perhatikan sekali lagi, Allah tidak menentukan dari sononya bahwa Adam dan Hawa dosa. Adam dan Hawa lah yang memilih untuk berbuat dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu sekali lagi jangan salahkan Allah. Kalau manusia itu berbuat dosa dan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang negatif atau tidak baik. Jadi sekali lagi, nasib tidak boleh dipahami sebagai kekuatan yang membuat manusia itu tidak berdaya di dalam samudera ruang dan waktu. Kalau begitu nasib itu apa ya? Nasib adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kita. Memang benar, sebagai manusia kita punya kebebasan. Namun, bukan berarti bahwa kita mampu mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang bekerja di luar diri kita, yang memastikan bahwa kita bukanlah pemegang kendali mutlak atas kehidupan kita. Sebuah contoh yang sederhana. Saudara kan tidak pernah memilih hari kelahiran Anda. Hari kelahiran Anda apa? Selasa, Rebu, Kamis. Anda tidak memegang kendali untuk memutuskan kapan Anda dilahirkan. Anda juga tidak memegang kendali sebagai orang apa Anda dilahirkan. Anda tidak memutuskan bagi diri Anda sendiri kalau lahir sebagai orang yang punya latar belakang etnis Tionghoa, yang punya latar belakang etnis Batak, yang punya latar belakang etnis Manado, atau latar belakang etnis yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan nasib itu. Nasib adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kita. Kita masuk dalam hal yang kedua. Lalu siapa yang menjadi penentu nasib? Allah atau kita?
Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa ayat Alkitab yang memberi kesan bahwa Allah lah yang menjadi penentu dari nasib kita. Kita melihat dua ayat di dalam Alkitab. Amsal 22, ayat yang kedua mengatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Sini perhatikan, orang kaya, orang miskin. Dan Amsal mengatakan yang membuat mereka adalah Tuhan. Yang membuat mereka jadi kaya, yang membuat mereka jadi miskin. Sepertinya yang dikatakan oleh Amsal ini adalah Tuhan. Jadi sepertinya Tuhan loh yang memegang kendali atas nasib manusia. Ayat yang kedua yang kita ayat yang sangat terkenal sekali. Di dalam ayat ini dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik di sini. Garis hidup dari Yeremia sebagai nabi tampaknya sudah diatur. Kalau kita lihat dari ayat ini, tampaknya sudah diatur, tampaknya sudah ditetapkan, tampaknya sudah digariskan oleh Tuhan. Bahwa Yeremia suatu hari nanti akan jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi dari dua ayat ini kita melihat tampaknya pemegang kendali dari nasib itu adalah Allah. Namun perhatikan ayat yang lain yang sepertinya memberitahu kita bahwa tampaknya kok bukan Tuhan ya. Kita membaca di dalam Roma 14 ayat 12. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Menarik sekali di sini Rasul Paulus mengatakan setiap orang dari antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Allah. Ya, kalau Allah menentukan segala sesuatu dan kita tidak punya peran apa-apa, tentunya kita tidak bisa diberi kenyataan semacam ini. Kita tidak bisa dituntut untuk memberi pertanggungjawaban. Karena kalau segala sesuatu sudah digariskan oleh Allah, ya kita tidak boleh dianggap sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi dari Roma 14 ayat 12 ini, kok kelihatannya manusialah yang menjadi penentu. Karena manusia itu yang menjadi penentu, manusia itu yang kemudian nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita bertemu dengan dua hal yang kelihatannya saling bertolak belakang ya. Jadi bagaimana dong? Saran saya, jangan pilih apa yang cocok bagi Anda. Jangan pilih apa yang menurut Anda suka. Sehingga Anda memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Jangan. Saya sarankan Anda, saya, kita semua menggunakan logika Alkitab. Alkitab kerap kali menghadirkan logika yang sifatnya paradoksal. Kata paradoksal itu berasal dari kata paradoks. Paradoks itu adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Sekali lagi, paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan satu sama lain atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Contoh sesuatu yang paradoksal di dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah saudara merasa sepi
sepi di tengah-tengah keramaian. Ramai? Iya ramai, banyak orang. Tapi Anda merasa sepi. Pernah nggak Anda mengalami pengalaman seperti itu? Sepi? Iya. Ramai? Iya. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Sepi, ramai. Kedua-duanya sama-sama benarnya. Kalau sudah belajar fisika kuantum, ada sesuatu yang lebih spektakuler lagi. Sudah tahu apa yang namanya besi atau baja yang kelihatannya padat, pejal, solid. Namun kalau saudara belajar ilmu fisika kuantum dikatakan bahwa pada dasarnya yang namanya baja, yang namanya logam itu 99,9% berisi ruang kosong. Loh, padat pejal, tapi kok menurut fisika kuantum kok 99,9% berisi ruang kosong. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan, namun sesuatu yang benar adanya. Kita yang pernah belajar fisika tentu pernah ingat bahwa cahaya itu punya sifat dual. Cahaya itu adalah sesuatu yang berupa materi, namun pada saat yang sama, cahaya itu adalah sesuatu yang berupa gelombang. Dua hal yang kelihatannya bertentangan. Namun sebenarnya tidak. Dua-duanya sama-sama ada. Sama seperti sepi di tengah-tengah keramaian ini. Logika Alkitab adalah logika yang bersifat, dalam bahasa Inggris dikatakan both and. Baik ini maupun itu. Dan inilah yang mengharuskan kita untuk merangkul kebenaran bahwa ada tempat bagi kedaulatan Allah, ada tempat bagi kehendak bebas manusia. Tidak boleh pola pikir yang sifatnya either or. Yang ini saja, yang itu nggak usah. Kita tidak bisa mengatakan penentu nasib hanyalah Allah saja. Manusia tidak punya peran apa-apa. Atau sebaliknya manusia saja, Allah nggak usah. Itu pola pikir either or. Yang ini tapi bukan yang itu. Logika Alkitab nggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Logika Alkitab kerap kali adalah sesuatu yang dirangkul bersama-sama. Contoh yang paling jelas, Trinitas itu satu, namun pada saat yang sama, Allah itu tiga pribadi, esa, namun ya juga tiga. Inilah pola pikir yang sifatnya paradoksal. Dan itulah logika Alkitab. Jadi intinya adalah, kalau kita berbicara mengenai penentu nasib, kita harus mempercayai bahwa di sana ada peran Allah dan juga ada peran dari manusia. Suatu pertanyaan klasik, jodoh ada di tangan siapa? Banyak orang yang dengan cepat mengatakan, jodoh ada di tangan Tuhan. Nah kalau cerai, siapa yang disalahkan? Kalau jodoh ada di tangan Tuhan. Bingung, gak bisa jawab. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita perlu untuk memahami penentu nasib. Kalau kita gunakan logika Alkitab, logika yang sifatnya both and, ya ada peran Tuhan, ya ada peran manusia. Lalu mekanismenya gimana kira-kira? Saya gunakan sebuah analogi atau sebuah gambaran sederhana untuk menggambarkan hidup itu seperti apa sih. Saya pinjam penjelasan dari Pendeta Eka Dharmaputra. Beliau mengatakan jika hidup manusia itu diibaratkan sebagai kertas, ada orang yang percaya pada waktu kita lahir,
Ya, kehidupan kita itu seperti kertas putih, kosong, polos, tidak ada coretan apapun. Jadi ada orang yang percaya seperti ini, hidup itu seperti kertas putih. Pada waktu kita lahir itu kosong melompok, dan kemudian kita diberi kebebasan sepenuh-penuhnya untuk menulis, menggambar apa saja yang ada di kertas itu sesuai dengan kehendak kita. Nah, di sini kita berjumpa dengan pandangan yang mengatakan, oh, manusialah yang menjadi penentu nasibnya sendiri. Manusialah yang menjadi penentu segala-galanya. Dan sebaliknya, ada orang yang mempercayai bahwa kehidupan manusia itu bukan seperti sebuah kertas kosong, tetapi seperti sebuah kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan-coretan sehingga tidak ada ruang lagi untuk menulis. Nah, di sini kita berjumpa dengan sebuah gambaran Tuhan saja yang jadi penentu. Manusia ya juga hanya sekedar nurut apa yang sudah tertulis di sana. Tidak bisa diubah, tidak bisa dibantah, hanya sekedar menjalani dan melaksanakan. Dan menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan gambaran yang tepat untuk menggambarkan penentu nasib. Lalu gambaran yang tepat sepertinya apa? Ada gambaran yang tepat loh saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kehidupan itu digambarkan, kehidupan itu bukan seperti sebuah kertas kosong yang tidak ada tulisannya sama sekali, dan kita bisa menulis semau kita, menggambar semau kita, atau sebaliknya seperti sebuah kertas yang sudah penuh tulisan, penuh dengan gambar, yang tidak memungkinkan kita untuk mengisi apa-apa, menulis apa-apa di sana. Yang lebih tepat tampaknya adalah kalau hidup ini digambarkan sebagai sebuah kertas, kertas yang dimaksud adalah semacam kertas ujian. Kertas itu tidak kosong sepenuhnya, tetapi memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan manusia harus menulis sendiri jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan di sini manusia bebas. Manusia boleh menulis apa saja. Katakanlah Anda sekarang dikasih lembar soal. Anda berhak untuk menulis apa saja. Tetapi mengenai lulus atau tidaknya, itu kan tergantung dari jawaban yang Anda tulis. Kalau soalnya matematika, Anda tidak bisa menjawab dengan sebuah puisi. Cos 45 derajat, kemudian Anda jawab dengan kalimat yang puitis. Nggak bisa. Tapi apakah Anda boleh menulis dengan kalimat puisi? Boleh. Tetapi itu jawaban yang salah. Jawaban yang akan membuat Anda tidak diluluskan. Lah, saudara-saudara sekalian, nah kehidupan itu seperti itu. Anda bebas. Iya, Anda bebas. Dan pada saat yang sama, ada batasan-batasan. Ada ketentuan-ketentuan. Seperti lembar jawaban. Seperti lembar soal ujian. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah kehidupan. Jadi kalau saudara ingin lulus, ya saudara harus membuat respon yang seharusnya. Soal 2 ditambah 3 harus dijawab dengan 5. Tidak boleh 2 ditambah 3 dijawab dengan 10. Tidak boleh. Karena itu bukan yang diajarkan oleh guru Anda. Nah,
Saudara-saudara sekalian, ya kehidupan seperti itu. Kita bebas, ya bebas, tetapi tidak bebas sepenuhnya. Ada peran kita dan juga ada peran Allah yang mengarahkan kita, yang membatasi kita. Jadi intinya adalah ada peran dari Allah, ada peran dari kita. Jodoh ada di tangan siapa? Kembali kepada pertanyaan tadi. Yang pasti jawabannya jodoh ada di tangan kita, karena kita yang membuat pilihan-pilihan. Tetapi pilihan-pilihan kita itu bukan pilihan yang harus kita buat seenaknya, walaupun kita bisa membuat pilihan-pilihan itu semau diri kita sendiri. Kalau kita mau mendapatkan jodoh yang tepat, ya tentunya kita harus mengikuti arahan-arahan dari Tuhan sebagaimana yang ada di dalam firman-Nya. Sama seperti seorang siswa harus mengikuti arahan-arahan, harus mengikuti rumus-rumus yang telah diajarkan oleh gurunya, sehingga pada waktu diuji, dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, begitulah kehidupan saudara-saudara sekalian. Sama seperti di dalam sebuah ujian, ketika Anda gagal, guru tidak boleh disalahkan. Anda yang bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. Demikian pula di dalam kehidupan. Ketika perkawinan kita kemudian berakhir berantakan, Tuhan tidak boleh disalahkan. Jodoh ada di tangan siapa? Ya ada di tangan kita. Namun pada saat yang sama, ada peran Allah juga. Anda tidak bisa memilih sembarangan. Jadi sekali lagi, penentu dari nasib itu bukan kita saja, juga bukan Allah saja. Kedua-duanya terlibat di dalam sebuah mekanisme yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami secara sempurna, tapi yang pasti penentu nasib ya Allah ya kita. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah nasib bisa diubah? Sebagai orang percaya, kita harus berani menjawabnya bisa. Segala sesuatu mungkin berubah, terkecuali Allah dan karakter-karakternya. Sebuah studi kasus di dalam salah satu kitab yang disebut di dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil, kitab Nabi Yunus. Tentu saudara-saudara sekalian yang dibesarkan di sekolah minggu cukup akrab dengan kisah ini. Allah mengutus Yunus untuk memberitakan berita penghakiman. Mula-mula Yunus tidak bersedia untuk pergi ke Niniwe, dan akhirnya terjadi bencana yang membuat dia ada di dalam perut ikan. Dan sampai pada akhirnya kemudian Yunus bisa dikeluarkan dari perut ikan, dan kemudian dia menjalankan apa yang dimaui oleh Allah. Yunus 3 ayat 2 mengatakan, bangunlah. Allah berbicara kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus 3 ayat 4 mengatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Lalu bagaimana orang-orang Niniwe ketika mendengar khotbah penghakiman dari Nabi Yunus? Kalau kita membaca di dalam kitab Yunus, mereka meresponinya dengan cara yang membuat Yunus kaget. Orang-orang Niniwe meresponinya dengan pertobatan. Seluruh penduduk Niniwe, raja, bahkan ternak-ternak dikatakan harus berpuasa. Seluruh penduduk mengenakan kain kabung, tanda bahwa mereka bertobat, tanda bahwa mereka mau berbalik dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan apa yang menjadi respon Tuhan? Apa yang menjadi respon Allah? Yunus 3 ayat 10 mengatakan, ketika
Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Alih-alih membinasakan Niniwe, 40 hari kemudian, Allah malah mengampuni orang-orang Niniwe. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita berjumpa dengan sebuah kasus yang luar biasa, di mana nasib sebuah bangsa bisa berubah, walaupun Allah telah menyatakan sesuatu yang buruk terjadi. Dan disinilah kita berjumpa dengan sebuah kasus di mana ketidakperubahan dalam karakter dan pribadi Allah menjadi penyebab berubahnya keputusan-keputusan Allah. Karakter Allah itu loh yang tidak berubah, saudara-saudara sekalian. Karakter Allah sebagai pribadi yang maha kasih. Karakter Allah sebagai yang pengampun. Karakter Allah yang adil. Ini yang tidak berubah. Keputusan Allah bisa berubah, bukan berarti Allah itu pelin-pelan, sama sekali tidak pelin-pelan. Tapi ini adalah sesuatu hal yang wajar. Karena terkait dengan karakter Allah yang tidak berubah. Sebagai Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Wajar apabila kemudian belas kasihan Allah tercurah ketika penduduk Niniwe bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar sesuatu di sini. Ketidakperubahan karakter Allah dan kemungkinan berubahnya keputusan-keputusannya menjadi dasar dari kesungguhan kita untuk berdoa dan berusaha. Untuk apa kita berdoa dan berusaha bila segala sesuatu telah diputuskan di atas sana semenjak kekalan? Nah, saudara-saudara sekalian, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha bila tidak ada fleksibilitas ilahi? Kita berani berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh karena kita tahu ada hal-hal yang bisa diubah dengan doa kita, dengan usaha kita. Walaupun kadang-kadang kita pun harus, katakanlah, pasrah. Karena kita sudah usaha, kita sudah berdoa, kok situasi tidak berubah. Nah, itu adalah sesuatu yang terkait dengan kedaulatan Allah. Itu adalah sesuatu yang terkait dengan hikmat-hikmat Allah yang tidak terselami oleh kita. Ingat pengalaman Rasul Paulus dengan duri dalam daging. Paulus sudah berusaha, Paulus sudah berdoa supaya duri dalam daging itu dicabut dari dirinya. Namun ketika Tuhan mengatakan tidak bisa, Paulus dengan rela menerimanya. Dan inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi hidup kita dalam kaitannya dengan nasib. Apakah nasib bisa diubah? Mungkin bisa diubah. Namun, kalaupun ada bagian dari hidup kita yang tidak bisa diubah, walaupun kita sudah berusaha, walaupun kita sudah berdoa, marilah kita dengan legowo menerimanya. Saya tutup dengan sebuah doa yang sangat terkenal. Doa yang ditulis oleh Reinhold Niebuhr. Doa yang diberi judul Serenity Prayer. Doa tersebut berbunyi seperti ini. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Tuhan, berikan kepadaku ketenangan
untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Dan hikmat untuk mengenali perbedaannya. Kiranya firman Tuhan yang berbicara mengenai nasib pada hari ini akan menolong kita menjalani kehidupan kita dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa nasib mungkin bisa diubah. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidup kita, kalau kita sudah berdoa dan berusaha, kita dengan legowo menerimanya. Kita percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi hidup kami. Tuhan, tolong umat-Mu yang saat ini sedang bergumul, dan biarlah mereka diberi keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa mereka ubah. Namun juga kerelaan untuk menjalani hal-hal yang menurut-Mu harus seperti itu. Berikan pada mereka iman bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dalam hidup mereka. Walaupun rencana itu sukar untuk mereka mengerti. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita ambil bagian di dalam acara yang sangat penting ini, saya ingin membacakan salah satu bagian dari kitab 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28, Rasul Paulus menulis semacam ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan uji diri sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menguji diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan benar? Apakah hubungan kita dengan sesama benar? Kalau belum, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan supaya kita dilayakkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil waktu untuk melakukan uji diri. Bapa di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus menelusuri kedalaman hati kami. Jika ada sesuatu di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan, yang membuat hubungan kami dengan-Mu terganggu, Tuhan, ampunilah kami. Demikian pula, jikalau Roh-Mu sedang mengingatkan kami bahwa ada hubungan yang tidak benar dengan sesama kami, sesama anggota tubuh Kristus, Tuhan, ampuni kami. Jikalau kami melukai anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, jikalau kami dilukai oleh anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, Tuhan, biarlah kasih agape akan memampukan kami untuk mengatakan, aku mengampunimu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau sudah menyucikan kami ketika kami mengakui dosa kami. Dan kami yakin Engkau melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saya memberi kesempatan kepada salah satu anggota dari keluarga Anda untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus.
Jikalau semuanya sudah siap, sekarang angkatlah roti, hosti, atau apapun yang ada di tangan Anda yang melambangkan tubuh Kristus. Angkat dengan tangan kanan Anda dan dengarlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Sekarang angkatlah cawan dengan tangan kanan Anda dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kita semua. Sekarang mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu untuk pengorbananmu di atas Kalvari. Oleh karena pengorbananmu, oleh karena darahmu, dosa-dosa kami ditebus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini oleh karena kayu salib itu. Penyakit-penyakit fisik kami pun punya kesempatan untuk dijamah oleh-Mu, untuk disembuhkan oleh-Mu. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Tuhan, kini lihatlah jemaat-Mu yang sedang sakit. Jamah mereka. Jemaat El Roy yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau saat ini sakit, jamah tubuh di mana engkau sakit. Dan biarlah kuasa Tuhan mengalir dan menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Tuhan, kami yakin Engkau telah menjamah jemaatmu yang sakit. Berkatilah seluruh jemaatmu ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu depan menurut rencana, jikalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, kita akan mulai ibadah onsite. Pastikan Anda membuka aplikasi Anda, kemudian melakukan reservasi tempat duduk. Mari kita doakan agar minggu depan rencana kita bisa berlangsung dengan baik. Kini, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami boleh menuntaskan ibadah online kami dan sekaligus perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa. Dan kini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, hamba-Mu berdoa agar rencana ibadah onsite yang akan berlangsung minggu depan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tuhan tolong supaya COVID boleh semakin menurun, khususnya di kota Jakarta. Tolong pemerintah, tolong masyarakat supaya mereka boleh melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk menurunkan COVID di Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, lindungi seluruh jemaat-Mu, keluar dan masuk mereka. Biarlah mereka senantiasa sehat, dijauhkan dari paparan COVID, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang lain. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang berusaha, yang bekerja, berkati mereka dengan melimpah di tengah-tengah masa pandemi ini. Demikian juga jemaat-Mu yang kekurangan, yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jemaat-jemaat yang hari ini sedang di dalam pemulihan, yang sedang ada di tempat tidur oleh karena sakit. Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa menyertai-Mu. Cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus melingkupi-Mu. Kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus akan memimpin jalan hidup-Mu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin.